Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ristauli Sinobasa Simanjuntak. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toba, mengajar di SMP Negeri 2 Lumbanjulu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi ini, saya berpatokan pada 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya melaksanakan pembelajaran di kelas dengan kebiasaan sebagai berikut. 1. Pembelajaran didominasi oleh guru. Dalam proses belajar dan mengajar, saya terkadang lebih banyak berbicara atau menjelaskan materi, sementara siswa hanya mendengarkan apa yang saya jelaskan. Yang kedua, kurang memperhatikan perbedaan setiap karakteristik belajar siswa. Saya terlalu memaksakan kemampuan siswa sama dalam hal belajar, tanpa memperhatikan perbedaan setiap siswa. Yang ketiga, rendahnya motivasi siswa untuk belajar atau siswa pasif. Saya sering melihat siswa ketika pembelajaran, siswa terlihat diam, lesu, dan tidak bersemangat. Dan setelah saya menjelaskan materi, saya berikan kesempatan kepada siswa, namun siswa hanya terdiam. Yang keempat, lebih mengutamakan suasana kelas yang tertib, tenang, dan siswa. Setelah saya mempelajari modul 1 ini, saya dapat merubah pemikiran dan perilaku saya terhadap tindakan yang selama ini saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, pembelajaran seharusnya berpusat pada siswa, bukan didominasi oleh guru. Artinya siswa akan dapat mengubah informasi yang diperolehnya menjadi sebuah pemahaman bagi dirinya sendiri. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar di kelas. Dalam pembelajaran di kelas, siswa boleh memilih hal apa yang lebih menarik untuk dijadikannya sebagai sumber belajar untuk dirinya. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan siswa agar lebih baik. Yang ketiga, memahami perbedaan setiap karakteristik belajar siswa. Setiap siswa mempunyai latar belakang dan lingkungan bermain sehari-hari yang berbeda, sehingga mempengaruhi minat dan cara belajar siswa yang berbeda. Dalam hal inilah, saya harus menghargai perbedaan tersebut, sehingga saya dapat memilih siswa sesuai kodratnya masing-masing. Dan yang kedua, saya dapat merubah perilaku saya tentang yang pertama, cara penyajian materi yang lebih menarik. Saya sebagai guru dalam menyajikan materi di kelas, maka saya harus memperhatikan materi saya untuk disajikan lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Yang kedua, memberikan kepada siswa kebebasan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, seorang guru harus memerdekakan siswa. Artinya, memberikan kebebasan kepada siswa pada saat pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang ketiga, memperhatikan dan membimbing bakat dan keterampilan siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan, bakat, dan keterampilan yang berbeda-beda. Maka sebagai guru, perlu memperhatikan kelebihan siswa dan dapat dikembangkan menjadi keterampilan bagi dirinya. Hal yang saya terapkan di kelas supaya kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut.
Yang pertama, mengkondisikan kelas sebagai salah satu tempat belajar yang nyaman. Di dalam proses pembelajaran, kenyamanan adalah salah satu hal yang mendukung agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Jadi sebagai guru, sebelum memulai pembelajaran di kelas, saya akan menyiapkan kondisi ruangan yang nyaman untuk belajar, sehingga siswa dapat merasa nyaman dan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, tidak terlepas dari perasaan siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Saya akan merancang pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran tersebut, karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Jadi pembelajaran yang diintegrasikan dengan permainan akan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, mengaitkan pengetahuan budaya kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Perkembangan zaman dan teknologi sekarang sangat berpengaruh pada pola kelakuan siswa. Kebanyakan siswa sekarang tidak mengetahui, bahkan tidak peduli dengan nilai-nilai budayanya sendiri. Dalam hal ini, saya sebagai guru ingin memberikan pelajaran yang menaikkan materi pembelajaran dengan pengetahuan sosiokultural atau kearifan lokal daya setempat. Yang keempat, pembelajaran yang mengedepankan aspek budi pekerti. Dalam proses pembelajaran juga yaitu kebiasaan melakukan hal-hal yang baik akan berdampak bagi setiap siswa. Jadi, saya sebagai guru harus menjadi teladan untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa agar bisa ditiru kepada temannya, gurunya, atau orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, menerapkan sistem AMO. Artinya sebagai guru bukan untuk menuntut, akan tetapi menuntun siswa dengan proses pendampingan dan bimbingan. Dan dalam proses pembelajaran, saya akan memberikan kebebasan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat belajarnya masing-masing. Hal ini juga merupakan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang menghamba pada anak, yaitu membebaskan siswa dari keterikatan. Jadi saya harus mendampingi dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Jadi kesimpulan saya dalam pembelajaran modul 1.1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan itu harus menuntun anak sesuai dengan perkembangan minat dan bakatnya. Maksudnya dari menuntun adalah mendampingi dan menghantarkan si anak ke arah yang lebih baik dengan proses bimbingan. Yang kedua, pendidikan yang menghamba kepada murid. Membebaskan murid dari keterikatan yang membuat murid merasa tertekan dan terpaksa. Jadi kita harus memberikan kebebasan pada murid untuk berkreasi sambil kita dampingi dan arahkan ke hal yang lebih baik. Yang ketiga, dalam hal ini juga guru harus memperhatikan keadaan dan kondisi peserta didik. Hal ini termasuk pada pembelajaran dengan sistem AMO. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik supaya terbiasa mandiri, mengembangkan disiplin diri dari pengalaman dan pemahamannya sepanjang itu tidak membahayakan dirinya dan juga orang lain. Demikianlah pemahaman dan kesimpulan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan saya. Terima kasih. Salam bahagia.